Oke, halo semua yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada. Kembali lagi ke topik pembicaraan kita atau acara kita, yaitu SDG Talk. Tapi sebelum kita mulai ke pembicaraan kita, saya ada opening nih. Mau saya kasih pantun dulu. Oke. Jalan-jalan ke Tasik. Cakep. Ulang. Jalan-jalan ke Tasik. Cakep. Oke. Ngobrolin SDGs itu asik. Oke. Ya. Jadi seperti yang tadi sudah kita bicarakan di awal, kita akan bicarakan tentang seputar SDGs Talks nih guys. Jadi di sini kebetulan ada dua tamu saya yang datang jauh-jauh dari Bekasi ya. Bekasi. Ya, oke. Boleh langsung aja perkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Brian, saya dari Cikiwul, Bantar Gebang. Kenalkan, nama saya Isra dari masyarakat Bantar Gebang. Oke, jadi gini teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembicaraan kita ada video dulu, mungkin bisa kita lihat dulu kali ya, check it out. Cirebon, rayakan hari kemerdekaan untuk memerdekakan pantai terkotor nomor 3 di Indonesia. Oke, apakah sudah ada clue-nya nih? Belum kali ya, satu kali lagi, satu video lagi. Oke, kita lihat dulu. Cirebon, rayakan hari kemerdekaan untuk memerdekakan pantai terkotor nomor 3 di Indonesia. Oke, nah, apa kalian sudah bisa menebak, Sobat SDGs di rumah, pembicaraan kita kemana? Jadi mungkin sebelumnya kalian pasti tahu dong Pandawara itu apa? Ya. Betul. Tahu kan? Jadi Pandawara itu memang bisa kita lihat di sosial media ya, yang lagi viral-viral sekarang untuk membahas tentang sampah, bagaimana mereka mendapatkan penghargaan juga terakhir di TikTok Award ya. Jadi memang pembahasan kita akan seputar dengan sampah, terutama yang akan kita bahas yaitu di Bantar Gebang. Oke, mungkin bisa nggak kalian kasih definisi dulu nih, Bantar Gebang itu apa sih? Oke, Bantar Gebang itu dari namanya dulu ban, yaitu amben. Tar itu latar atau tempat, gebang itu kayak gerbang lah. Jadi itu pada TPSE diresmikan pemerintah itu di Bantar Gebang di Jawa Barat. Oke, kalau Bang Excel gimana? Bantar Gebang ya, tempat sampah. Tempat sampah, iya sih. Nggak salah sih memang. Tempat sampah terbesar di Indonesia lah. Di Indonesia. Besar, ya. Oke, memang yang kita tahu kalau Bantar Gebang itu pasti spesifik dengan sampah gitu teman-teman. Mungkin bisa kali kita dengar dulu sebelum kita masuk ke sejarahnya nih teman-teman. Kemarin kan kita bisa lihat di sosial media ya, kalau misalkan Bantar Gebang sempat kebakaran ya. Itu cukup miris. Semoga masyarakat di sekitar Bantar Gebang, untuk abang-abang ini juga bisa tetap sehat dengan kondisi polusi yang cukup padat ya, dan cukup membuat banyak orang yang bisa sakit atau ISPA ya, infeksi saluran pernafasan ya. Oke. Mungkin bisa nggak sih abang-abang jelasin sedikit sejarah dari Bantar Gebang itu gimana? Oke, Bantar Gebang itu sebenarnya udah lama, di tahun 1949 lah. Itu baru ada dua. Yang pertama itu Bantar Gebang, yang kedua itu tempat saya tinggal sendiri, Cikiwul. Kemudian di tahun 1981 ada jadi 4, Bantar Gebang, Cikiwul, Cikutik Udik, sama Sumur Batu. Terus di tahun 89 lah, terus pemerintah meresmikan jadi tempat pembuangan sampah terpadu TPST seperti itu. Oke, kalau dari Bang Axel gimana? Ya kurang lebih sama kayak Pak Brian. Iya. Sejak lama beroperasinya, ya sampai sekarang udah semakin banyak, semakin besar lah.
Iya. Bukit gitu. Berarti memang kalau orang-orang awam nih, kalau nggak tahu Bantar Gebang itu apa, mungkin mereka kira lihat dari jauh itu, oh itu bukit kali ya. Kalau misalkan mereka, iya, udah seperti bukit ya. Gunung malahan. Iya, makanya kalau misalkan emang orang nggak tahu dilihat dari jauh itu mungkin wah kok di Bekasi ada bukit gitu kan. Jadi memang Bantar Gebang itu memang sudah cukup lama. Jadi makanya sudah menjadi bukit untuk sekarang, dan memang banyak orang belum tahu Bantar Gebang itu apa. Seperti tadi di video yang kedua yang telah kita lihat, oh Bantar Gebang itu bos final nih untuk Pandawara, tapi kan nggak mungkin ya, nggak mungkin, itu memang udah tempat pembuangan akhir gitu. Nah, berarti Bang Excel dan Bang Brian tuh udah tinggal cukup lama ya Sudah. di Bantar Gebang. Udah lama. Udah cukup lama ya. Berarti bisa nggak sih jelasin kondisi lingkungan dari sebelum pandemi sampai setelah pandemi? Oke, dari sebelum pandemi itu kan sampahnya kan banyak banget tuh. Aduh, dari mungkin paling banyak tuh paling parah ya, 6.500 sampai 7.000 ton lah. Terus itu banyak banget sampai capek. Tapi pas COVID ya, pas corona itu pemerintah mengasih kayak sebuah kerja lah, yang bernama RDF. Itu untuk kayak bisa dibilang kayak mendaur ulang lah. Iya. Yang dari sampah bisa menjadi aspal, bisa jadi yang lain-lain gitu. Oke, kalau Bang Excel? Ya kalau sebelum pandemi masih jalan seperti biasa ya, sama masih pendatangan. Kalau nggak salah setiap harinya itu sebelum COVID ya, Iya. itu bisa satu berapa? 6.500. Iya, bisa banyak banget lah pokoknya. Sampai 7.000. Sedangkan pas corona itu sampah mulai sedikit masuk ke Bantar Gebang. Oke, berarti memang kehidupan di sekitar Bantar Gebang itu sempat terhenti juga nggak sih setelah Terhenti sih, apa tapi tuh? Lebih kayak kurang lah. Mengurang Iya, ya, belakangan. ya dibanding sebelum pandemi ini ya. Terus saya kan juga research nih Bang, kalau kalian tuh mendapatkan tunjangan nih dari pemerintah. Betul. Nah, saya mau tanya, itu apakah menunjang kesejahteraan kalian sebagai masyarakat di sekitar Bantar Gebang atau tidak nih? Oke, kalau saya sih menurut saya itu sudah cukup lah. Baik dari segi pendidikan, terus bagi segi kehidupan saya lah. Karena kan pemerintah kasihnya tuh sekitar 400.000 lah. Kalau dari pemerintah, kalau dari saya sendiri tuh hasil jerih payah sendiri itu saya per hari bisa menghasilkan 32.000. Ya, atau sebulan bisa dikalikan anggaplah 1 jutaan lah. Oke. Kalau dari Bang Excel, Menurut saya sih gimana ya? kita buka-bukaan aja nih ya kan, nggak apa-apa, kita buka jujur-jujuran aja. Semoga nih sobat-sobat SDGs nih yang dengerin ya kan, siapa tahu memang ada orang pemerintah atau biar mereka tahu sebenarnya tuh lingkungan di sekitar Bantar Gebang tuh juga perlu diperhatikan loh, karena kan dari lingkungannya, bagaimana penduduknya itu kan semua harus diperhatikan juga oleh pemerintah. Jadi nggak apa-apa, keluarin aja Bang, keluarin. Ya sebenarnya sih ada, ya cukup lah. Cukup. Cuman nggak terlalu cukup. Oke, gimana tuh maksudnya cukup lah tapi nggak terlalu cukup, itu maksudnya gimana Bang? Ya memenuhi lah, tapi nggak terlalu. Nanti kan pemerintah kan ngasih anggaran ya. Ya. Kalau kami itu cuma 500 Ya 400-500 ya lah. sebulan. Sedangkan kami hidup kan banyak pengeluaran juga. Iya. Walaupun dari pemerintah udah ngeluarin buat sekolah, buat kesehatan mungkin ya. Betul. Tapi kan kami sebagai misalkan kan butuh duit juga. Ya, Iya. sebagian kami kan kerja juga. Jadi pemulung, truk sampah, traktor juga. Jadi ya bisa dibilang masih butuh lah dari pemerintah, butuh perhatian lebih lagi. buat Perhatian masyarakat lebih, di oke. Bantar Gebang. Iya, atau makanya para sobat SDGs juga mungkin kalau ada orang-orang pemerintah di balik sana bisa kali ya untuk tetap terus memperhatikan daerah sekitar lingkungan Bantar Gebang. Oke, kalau menurut kalian, berarti kan antara cukup dan tidak cukup gitu kan. Tapi yang saya dengar itu kan di sekitar Bantar Gebang itu atau di dalam Bantar Gebangnya itu kan ada PLTSA nih, Iya. ya kan, yang udah dibuka dari tahun 2019, apakah benar? Benar.
Oke. Nah, apakah itu PLTSI ini memang bisa juga membuka sebuah lowongan baru bagi masyarakat di sekitar Bantar Gebang? Apakah ada dampak baik atau dampak buruk yang dihasilkan? Mungkin dari Bang Excel dulu kali ya. Iya, boleh. Mungkin buat masalah pekerjaan tadi mungkin nggak semuanya ya, cuma beberapa orang doang yang bisa masuk ke situ. Oh, berarti terpilih? Ya sudah terpilih sih. Oke. Nggak semuanya. Pemulung pekerja lain tuh bisa masuk ke situ. Dilatih. Cuman dia Masih dilatih juga, training. hanya sebagian juga. Gitu. Oke. Tetap aja, mungkin kebanyakan ya mulung, truk sampah. Iya. Kalau Bang Brian gimana? Sama seperti itu. Fungsinya sih, yang saya tahu itu fungsinya aja itu untuk mengurangi emisi gas kaca. Gitu. Iya, berarti tapi kalau misalkan dampak yang dihasilkan itu apakah baik atau buruk sih yang dihasilkan dari PLTSI itu? Baik sih, baik. Baik sih. Sejauh ini baik Sejauh ya, ini baik lah. baik ya. Oke. Ya berarti ya seperti yang kita tahu berarti memang ada baik dan buruk ya. Walaupun memang terkesan ya lebih banyak baik ya gitu kan. Cuman kan kita tidak pernah tahu di balik itu semua apakah ada dampak buruk yang berkelanjutan atau bagaimana kan ya Bang ya. Nah, mau dengar nih pendapat kalian lagi lah ya. Kalau Bantar Gebang itu tutup, gimana nih Bang? Waduh. Ya kalau Bantar Gebang tutup sih saya ikut aja lah. Kalau misalnya Bantar Gebang pindah ke Bandung, saya mah ikut aja. Itu kan pekerjaan kerjaan seumur hidup saya. Oh, jadi ngikut kemana aja gitu. Kalau misalkan Bang Axel gimana? Kalau pindah sih, yang pertama pasti kenanya kalau kita juga masyarakat Bantar Gebang gitu. Hampir semua masyarakat itu mencari pekerjaan dari situ. Jadi kalau misalkan pindah, ya kami Ikut aja. ya pertama ngikut. Yang kedua mungkin pekerjaan ya, penghasilan Iya. kami dari mana lagi kalau bukan dari situ. Iya, Jadi cuma preman. Iya. Jangan Kalau dong. pindah, gitu loh. Iya, kalau saya pikir-pikir juga ya kalau misalkan Bantar Gebang itu tutup kan ya nggak ada bayangan sih sebenarnya iya, ya mau buang karena kemana lagi? iya mau buang kemana lagi apalagi populasi terbanyak sekarang itu kan ada di ibu kota kita yang sekarang ya sekarang yaitu di Jakarta yang kurang lebih 11,24 juta jiwa yang saya cari itu berdasarkan data real time dari World Population Review tahun 2023 ini. Jadi memang nggak ada bayangan sama sekali ya Bang kalau misalkan Bantar Gebang itu tutup atau bagaimanapun itu terjadi. Iya. Apalagi kan sekarang dengar-dengar Bantar Gebang itu udah over limit gak sih? Udah Iya, parah. udah over limit. Udah over limit ya? Melebihi Iya. yang seharusnya Seharusnya kapasitas makanya akhirnya kemarin sempat kebakaran itu kali ya. kebakaran. Iya. Nah, kalau misalkan sebagai masyarakat dari sekitar Bantar Gebang nih Bang, apakah ada solusi nggak nih yang bisa diberikan? Oke, saya dulu ya. Mungkin Iya. kalau solusi sih pemerintah ya, kali ke pemerintah cuma bisa mengubah semuanya gitu loh. Menerapkan Iya. 3R. Apa tuh 3R? Boleh nggak kasih tahu ke sobat Reduce, SD? Reuse, recycle. Nah, tuh itu emang dari dulu ya, dari dulu itu penting banget gak Wajib. sih, wajib. Dan memang masyarakat sekitar atau bahkan masyarakat di daerah ibu kota atau bahkan masyarakat dimanapun mereka berada itu udah harus bisa menerapkan 3R itu sendiri. Jadi bukan hanya petugas-petugas di Bantar Gebang saja kan yang memang harus bekerja untuk melakukan itu, tapi lebih baik dari kita masyarakat Indonesia sendiri untuk lingkungan kita sendiri bisa kita lakukan 3R tersebut. Dari tadi Bang Brian, Bang Excel. Tadi Bang Excel ya. Bang Brian selain 3R apakah ada Udah itu aja. solusinya ya? Memang terpenting itu karena 3R. Oke, berarti memang kesimpulannya ya masyarakat sekarang itu harus bisa mengelola sampahnya itu sendiri dan tidak hanya bergantung kepada pemerintah. Dan selain memang itu pemerintah juga harus bisa memikirkan lagi apakah ada solusi jika memang Bantar Gebang ini sudah over limit. Oke, terima kasih untuk waktunya mungkin dari Bang Brian dan Bang Excel sudah mau hadir di podcast tentang SDG Talks ini. Kiranya materi ini boleh berguna ya bagi teman-teman di sekitar ini yang sobat-sobat SDGs bisa
mendengar kalau misalkan sampah itu juga harus diperhatikan. Sampah juga sih. Oke, ya terima kasih kepada Bang Excel, Bang Brian, dan saya juga host dari SDG Talk, Fiona Abigail, izin pamit undur diri. Dan saya tutup dulu nih dengan pantun. Oke, 5 kali 5 sama dengan 25. Cakep. Oke, Indonesia Emas 2045. See you in the next video. Thank you.